Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Di sini kali ini saya akan mencoba membuat tutorial bagaimana cara membuat soal di Google Form ya, Gmail, yang nantinya akan kita pakai untuk penilaian akhir tahun sekolah tahun pelajaran ini ya. Caranya gimana? Yaudah, kita mulai aja. Yang pertama, langkah pertama kita harus punya email di Gmail ya. Kita harus punya email di Gmail. Kalau udah punya ya udah tinggal langsung. Kalau belum punya ya udah bikin dulu. Setelah emailnya udah ada, baru masuk ke Google Drive. Karena nanti kita akan menggunakan Google Drive. Nah, kalau saya di sini karena udah punya, ya udah saya tinggal masuk aja ke Google Drive. Caranya gimana? Caranya yaitu klik pojok kanan atas sebelah sini ada aplikasi Google. Kita tinggal mengklik aja. Setelah itu pilih Google Drive. Nah, pilihannya ini tinggal dilihat aja. Kalau sama ya udah tinggal klik. Maka tinggal kita tunggu tampilannya. Nah, setelah tampilannya muncul seperti ini untuk Google Drive, tinggal kita mau buat filenya di mana atau Google Formnya mau kita taruh di mana ya. Nah, caranya karena di sini saya punya banyak folder, ya udah tinggal kita masukin. Karena saya mau masukinnya di folder pembelajaran. Setelah itu, setelah folder pembelajaran, saya akan masukkan lagi ke folder matematika karena dalam contoh ini saya akan membuat contoh soal matematika. Nah, saya akan menyimpannya di sini. Setelah itu baru kita buat Google formulirnya. Caranya gimana? Caranya dengan mengklik di pojok kiri atas atau di sini ada menu baru. Intinya kita mau membuat dokumen baru. Nah, klik. Kemudian pilih yang paling bawah yaitu lainnya. Setelah itu muncul ada beberapa pilihan sebelah sini dan kita pilih Google Formulir. Setelah itu klik, maka tinggal kita tunggu. Nah, setelah muncul kita bisa isi halaman pertamanya mau seperti apa, halaman keduanya seperti apa, halaman 3, halaman 4 tinggal disesuaikan kita mau buat berapa halaman. Nah, sebelum masuk ke situ kita kasih nama dulu soalnya. Saya akan membuat di sini judulnya PAT Matematika kelas 10 contoh. Setelah itu di sini akan muncul secara otomatis deskripsi. Deskripsinya sesuaikan saja. Nah, di sini saya akan mencontoh isilah dengan jujur. Ya. Tidak usah sama, hanya ini contoh saja. Nah, di sini di halaman pertama munculnya akan seperti apa? Karena sesuai kesepakatan kemarin munculnya itu di halaman pertama yaitu nama, kelas, dan jurusan untuk SMK, kemudian nama kelas aja, dua pilihan. Untuk yang SMP, karena di SMP tentu aja nggak ada jurusan ya. Nah, di sini saya akan kasih nama. Jawabannya apakah pilihan ganda atau jawaban singkat? Tentu dong kalau nama lah itu pilihnya jawaban singkat, mungkin nama pilihan ganda. Setelah itu ini pertanyaan wajib diisi, maka kita klik dan nanti akan rubah menjadi warna ungu. Nah, selanjutnya setelah nama kita akan membuat lagi pertanyaan. Pertanyaan kedua apa? Kelas. Caranya gimana menambahkan pertanyaan? Caranya bisa dengan dua cara. Yang pertama menduplikat soal pertama ini, atau dengan mengklik yang sebelah ini tambahkan pertanyaan. Bedanya apa? Kalau menduplikat kita akan mengcopy persis sama persis soal yang ini, yang sebelumnya. Contoh duplikat di sini. Nah, maka pertanyaan yang kedua akan muncul sama seperti soal sebelumnya. Nama ya tinggal kita edit saja di sini menjadi kelas. Itu ininya sama jawaban singkat, kemudian ini juga wajib diisi. Nah, selanjutnya untuk yang ketiga yaitu pilih pertanyaan jurusan. Nah, di sini saya akan mencoba dengan menambahkan pertanyaan. Dengan tanda plus ini kita klik, maka akan muncul pertanyaan baru dan kosong. Ini karena kita tidak menduplikat soal sebelumnya. Nah, di sini saya akan mencoba
memberi pertanyaan yaitu jurusan ya. Kemudian pilihannya apa? Sama, jawaban singkat, dan ini wajib diisi. Nah, oke. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan di halaman pertama. Kalau misalkan ini semuanya sudah diisi, maka akan secara otomatis nanti muncul berikutnya untuk masuk ke bagian kedua. Nah, lanjut, karena ini 3, kalau SMP 2 kita masuk ke bagian 2. Nah, di bagian 2 muncul di sini kopnya atau bagian atasnya kita pilih, kita sesuaikan saja sesuai keinginan kita. Contoh di sini, isilah pilihan ganda berikut dengan tepat. Deskripsi soalnya bebas. Saya di sini isilah dengan jujur lagi. Udah. Setelah itu, setelah kopnya kita isi, maka kita tambahkan untuk yang soal pertama. Di sini saya akan memberi contoh soal penjumlahan 1 ditambah 1 adalah. Nah, karena kita akan membuat soal pilihan ganda, di sini kita jangan memilih jawaban singkat karena nanti tidak akan muncul pilihan. Kita pilih pilihan ganda. Setelah itu, ini pertanyaannya dan di bawahnya yaitu jawabannya, opsi-opsinya. Saya di sini pilih 1. Pilihan gandanya 2, 3, 4, 5. Nah, di sini soal nomor 1, pertanyaannya penjumlahan 1 ditambah 1 adalah titik-titik. Pilihannya bisa 1, 2, 3, 4, 5, tinggal disesuaikan. Nah, apakah ini wajib diisi? Wajib dong. Nah, setelah itu kita pilih pertanyaan, bukan kita buat soal nomor 2. Caranya boleh dengan menduplikat yaitu kita mengcopy seluruh pertanyaan sebelumnya, atau dengan kita membuat tambahkan pertanyaan yang semuanya baru. Nah, karena saya nggak ingin ribet, pilih aja duplikat. Di sini kita rubah, karena ini contoh 1 ditambah 2 adalah, di sini jawabannya kan 2, berarti kita tidak usah, karena yang duplikat ini mengcopy soal sebelumnya. Di sini ada 2, 1 tambah 2 3. Ada 3 pilihannya. Ya udah, tinggal 3 aja. Berikutnya saya akan mencoba menambahkan pertanyaan ketiga cuman dengan fitur ini, menu ini. Nah, ini kosong lagi. Tinggal isi aja, pengurangan 1 dikurang 1 adalah titik-titik. Opsi 1 0, ini 1 2 3, yang ini 2, yang ini 3, yang ini 4. Udah, ini 1 2 3 4 5 pertanyaan, 5 pilihan gandanya. Ini wajib diisi. Kemudian kita buat lagi soal nomor 4. Pengurangan 3 dikurang 1 adalah, ini pilihannya 1 2 3 4 5. Lanjut, saya duplikat saja untuk pertanyaan nomor 5. Sebagai contoh, ini kita buat 5 pertanyaan saja. Perkalian 2 dikali 3 hasilnya berapa? Saya kasih 2 kali 3 kan 6. Udah 6. Nah, setelah itu ini kita wajib isi semua. Yang ini kita cek, ini wajib isi juga. Yang ini dicek, ini udah, yang ini udah, yang ini udah. Tinggal kita memasukkan jawaban di setiap pertanyaan. Caranya gimana? Kan ini pertanyaannya ada, pilihannya ada, terus jawabannya yang mana? Kita belum memasukkan jawaban kan? Maka caranya yaitu kita akan membuat pertanyaan yang kita buat ini dengan kuis ya. Caranya ke setelan. Kenapa kuis? Karena kita akan memasukkan jawaban. Kalau tidak jadikan kuis, kita tidak akan bisa menambahkan jawaban. Nah, di sini ada 3, ada umum, ada presentasi, kemudian ada kuis. Dan kita klik di sini, jadikan ini sebagai kuis. Nah, setelah itu kita akan memasukkan jawaban di setiap pertanyaan. Contohnya, penjumlahan 1 ditambah 1 adalah 1 tambah 1 jawabannya 2 dong.
Udah, kita isi aja caranya dengan menghilangkan centang di sini. Kemudian pilih jawabannya yang mana. 1 tambah 1 kan 2. Ya udah, kemudian tambahkan poinnya. Setiap pertanyaan poinnya berapa? Kalau saya di sini mau setiap pertanyaan itu poinnya 2. Setelah itu selesai. Nah, nomor 2. 1 tambah 2 berapa? Centangnya hilangkan, pilih 3, tambah poin. 1 tambah 2 3 dong. Selesai. Pengurangan 1 dikurang 1 hasilnya berapa? Tentu jawabannya 0. Centangnya kita hilangkan, di sini pilih 0, kemudian poinnya kita tambahkan 2, selesai. 3 dikurang 1 hasilnya berapa? 3 kurang 1 kan hasilnya 2. Kita hilangkan centangnya, pilih 2, kemudian poinnya kita tambah menjadi 2 setiap soal. Lanjut, nomor terakhir, pengurangan 3 dikurang 1 hasilnya berapa? Centangnya dihilangkan, jawabannya adalah 2. Jadi kadit. Nah, nomor terakhir, centangnya kita hilangkan, 2 dikali 3 hasilnya berapa? 6. Setiap pertanyaan nilainya berapa? 2. Nah, karena ini pertanyaannya sudah kita buat dan jawabannya sudah kita berikan dan poin tiap pertanyaan sudah kita isikan juga, tinggal berikutnya kita mengacak soalnya. Gimana cara mengacak soalnya? Caranya gampang, pilih ke setelan ini nih ya, setelan, kemudian pilih kuis, bukan kuis ya. Nah, ini di presentasi kita pilih acak urutan pertanyaan, maka secara otomatis ketika si responden ingin mengerjakan, maka soalnya akan diacak. Di siswa 1 mungkin munculnya ini 1 tambah 1, mungkin di responden 2 atau siswa 2 munculnya nomor 1 itu 1 ditambah 2. Nah, untuk cara mengacak soal itu kan udah, caranya mengklik ini, kemudian pilih presentasi, klik yang kotak nomor 2, simpan. Selanjutnya, bagaimana cara mengacak jawaban? Nah, selain pertanyaannya yang diacak, jawabannya pun kita acak, biar antara siswa 1, 2, dan 3 tidak saling lirik kanan lirik kiri ya. Caranya gimana? Nah, setiap pertanyaan klik dulu, kemudian pojok kanan bawah klik dan pilih acak urutan opsi. Yang nomor 2 juga sama, pilih pojok kanan bawah, pilih urutan acak urutan opsi. Yang ini juga sama, acak urutan opsi. Sama, selesai dulu, acak urutan opsi. Yang ini sama, acak urutan opsi. Setelah itu apa? Beres. Kita sudah membuat soal dengan 2 halaman. Bagian yang pertama yaitu mengisikan nama, kelas, dan jurusan. Bagian 2 yaitu isilah pilihan ganda berikut dengan tepat. Nah, pertanyaannya, boleh nggak membuat halaman ketiga atau bagian ketiga? Boleh. Misalkan di bagian ketiga kita mau mengisikan soal yang bentuknya esai, ya udah tinggal kita klik yang ini, tambahkan bagian. Nah, ini kita klik aja yang di atasnya. Kita mau nulis apa? Bebas. Contoh di sini saya mengisi soal esai. Ya. Di sini jawablah dengan jujur. Contoh aja, nanti jangan disamakan. Setelah itu pilih tambahkan pertanyaan. Nah, pertanyaannya saya mau buat satu aja di sini, yaitu perkalian 5 dikali 5 adalah, karena kita mau buat soal esai, ya udah di sini pilihannya jawaban singkat, jangan pilihan ganda. Nah, 5 ditambah, kita akan masukkan jawabannya. Ini centangnya dihilangkan, kemudian 5 kali 5 hasilnya berapa? 25. Udah beres, tinggal poinnya ini kita tambahkan berapa. Soal esai di sini 10. Udah beres. Nah, selanjutnya kita lihat di sini di menu kuis ini, apakah si responden setelah mengerjakan soal bisa melihat jawabannya betul berapa atau salah berapa. Nah, itu kita bisa atur di sini. Kalau misalkan kita mengizinkan, pilih yang pertama segera setelah setiap pengiriman. Artinya responden bisa melihat jawaban setelah si responden tersebut mengisi pertanyaan di Google Form tersebut. Kalau enggak, ya udah klik yang nanti setelah peninjauan manual. Nah,
saran saya sih pilih yang nanti setelah peninjauan manual. Selanjutnya di umum di sini untuk kumpulkan alamat email, centangnya kita hilangkan karena kita tidak meminta alamat email. Nah, nanti kalau misalkan kita centang akan secara otomatis di halaman pertama atau bagian pertama nanti akan muncul pertanyaan kumpulkan alamat email. Nah, udah simpan, setelannya udah. Selanjutnya kita kirim linknya ya. Buat apa? Kita kirim link supaya si responden bisa mengerjakan soal tersebut. Nah, untuk link tersebut, link ini agar terintegrasi dengan aplikasi SMP dan SMK Ganesha agar tidak error, link tersebut tidak boleh diperpendek URL seperti ini. Ini tidak boleh. Centangnya kita hilangkan, linknya diperpanjang dan pilih salin. Seperti itu. Contoh di sini kita coba. Nah, enter. Nanti akan muncul, lihat soal yang kita buat tadi. Contoh di sini nama Wendy Supriyadi, kelas 10, jurusan Teknik Komputer Jaringan. Selanjutnya pilih berikutnya. Nah, ini di bagian kedua muncul pilihan ganda. Pertanyaan nomor 1, penjumlahan 1 ditambah 1 adalah 2. Pertanyaan nomor 2, perkalian 2 kali 3 berapa? 6. Pertanyaan nomor 3, 1 ditambah 2 berapa? 3. Pertanyaan berikutnya, pengurangan 3 dikurangi 1 adalah 2. Kemudian pengurangan 1 dikurangi 1 adalah berapa? 0. Nah, ini soalnya diacak karena di dalam settingan tadi, pengaturan tadi, soalnya kita acak dan kemudian pilihan gandanya pun diacak. Ya, diacak. Dan nanti antara siswa 1 atau responden 1 dengan responden 2, soal nomor satunya pasti berbeda karena kita atur berbeda diacak, dan pilihan gandanya pun juga sama. Karena ini contoh, ini saya kasih salah saja untuk contoh. Kemudian selanjutnya pilih berikutnya. Karena di dalam soal ini kita membuat 3 bagian. Yang pertama itu soal identitas, pertanyaan identitas. Yang kedua itu pertanyaan pilihan ganda. Yang ketiga itu kita membuat pilihan esai, soal esai. Pertanyaan perkalian 5 dikali 5 berapa? 25. Udah beres, kirim. Nah, setelah si responden mengisi pertanyaan, tidak muncul pilihan benarnya berapa atau salahnya berapa karena dalam settingan tadi kita tidak mengizinkan si responden untuk melihat jawaban yang telah diisinya. Nah, berikutnya yaitu gimana cara men-share file PAT tersebut agar bisa diedit oleh orang lain. Caranya yaitu dengan mengklik kanan, pilih bagikan. Setelah itu pilih email yang dituju. Contoh di sini. Nah, kirim. Udah beres. Selesai. Ya, segitu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.